Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua ini di pelajaran komputer ya. Gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahasa komputer. Jadi, bahasa komputer itu adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer. Jadi beda ya bahasanya seperti kita-kita. Di bahasa komputer itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bilangan biner. Dan yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Jadi kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah bilangan biner. Ada yang tahu apa itu bilangan biner? Jadi, bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2 yang terdiri dari angka 0 dan 1. Jadi, eh, komputer itu memahami perintah yang kita berikan dalam bentuk biner. Jadi beda sama bahasa-bahasa yang kita gunakan ya. Jadi bahasa komputer itu hanya menggunakan 0 dan 1. Itu pada awalnya ya. Nah, makin ke sini itu makin berkembang. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Jadi, programmer itu adalah orang yang membuat program komputer gitu. Jadi, bahasanya yang dimengerti oleh komputer. Jadi, semakin ke sini bahasa pemrograman itu me- mengalami kemajuan. Nah, sekarang kita lihat ya kemajuannya. Perkembangan bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu bahasa generasi pertama yang seperti tadi ya, yang biner, yang hanya dimengerti yaitu 0 dan 1 saja. Yang kedua, bahasa generasi kedua juga termasuk bahasa tingkatan yang rendah, disebut juga bahasa rakitan. Jadi bahasa generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan simbol huruf dan angka. Lalu berkembang lagi menjadi bahasa generasi yang ketiga, termasuk bahasa tingkat tinggi yang ditulis dalam bentuk teks. Contohnya C atau C, Java, dan masih banyak lagi. Berkembang kembali menjadi bahasa generasi keempat yang berisi pernyataan yang mirip dengan kalimat kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi generasi keempat ini bahasa pemrogramannya hampir sama dengan bahasa kita sehari-hari, jadi lebih gampang dimengerti oleh kitanya juga ya. Seperti PHP, Python, SQL ya. Dan yang kelima yaitu bahasa generasi kelima dirancang untuk membuat komputer mampu menyelesaikan masalah tanpa programmer. Jadi yang kelima ini, misalnya nih kita membuat suatu program, nah di situ programnya itu ada yang error. Nah jadi sama komputernya akan diberitahu bagian mana yang error. Nah seperti itu ya. Jadi untuk sekarang ini, programmer itu lebih sering membuat sebuah program menggunakan bahasa generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, agar komputer dapat memahami bahasa yang digunakan programmer, jadi bahasa tersebut harus diterjemahkan dulu ke
bahasa mesin. Proses penerjemahan ini disebut dengan kompilasi. Jadi program yang dilakukan penerjemah disebut dengan kompilator. Jadi kompilasi adalah proses penerjemahan. Kalau kompilator adalah program yang melakukan penerjemahan. Oke, sampai sini saja pertemuan kali ini. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh langsung ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.